Baik, Ibu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, salah satu orang pimpin kita dalam berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu akan absen. Udila, Ada Ibu. Disilia, Ada Ibu. Novita. Ada Ibu. Baik, ini hari kita akan belajar tentang gereja sebagai komunitas yang hidup. Baik, tujuan pembelajaran kita adalah kita harus memahami gereja sebagai komunitas umat beriman yang hidup melalui karya-karya pastoral sehingga kita dapat mewujud nyatakan karya-karya tersebut. Baik, kita akan masuk pada materi. Jadi, gereja sebagai komunitas yang hidup adalah gereja bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi kumpulan orang-orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus dan mereka hidup saling mengasihi, membantu satu sama lain. Jadi, mengapa gereja itu disebut sebagai komunitas yang hidup? Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang hidup saling mengasihi, membantu satu sama lain untuk mewujudkan ajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita itu yang termasuk dalam anggota tersebut. Jadi kita hidup itu harus saling membantu, mengasihi satu sama lain. Seperti yang kita ketahui dalam kitab Kisah Para Rasul, di situ Yesus mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi seperti yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul bab 21 ayat 47 sampai 47 menyatakan bahwa baik yang seperti kita ketahui dalam kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 itu Yesus berkata bahwa jemaat perdana itu hidup saling membantu, mengasihi, makan bersama, doa bersama. Jadi itu yang disebut sebagai gereja sebagai komunitas yang hidup. Jadi kita itu hidup harus saling mengasihi satu sama lain, harus membantu. Ketika teman kita membutuhkan bantuan, kita harus membantunya. Seperti di dalam kelas, ketika teman kita tidak ada pulpen, kita harus membantunya untuk memberikan kepadanya. Baik, yang kedua kita masuk pada ciri-ciri gereja sebagai komunitas yang hidup. Jadi, ciri-ciri gereja sebagai komunitas yang hidup adalah bersatu dalam doa dan iman. Jadi, kita hidup itu harus saling mendoakan, terus saling mendoakan dan bersama-sama beribadah. Yang kedua itu saling mengasihi dan menolong. Tidak ada yang membiarkan susah sendiri. Jadi, kita hidup itu harus saling menolong satu sama lain. Terus ciri-ciri gereja sebagai komunitas yang hidup itu yang terakhir tentang setia pada ajaran Yesus, hidup mencerminkan kasih, pengampunan dan pelayanan. Jadi kita itu harus setia pada ajaran Yesus seperti kita harus aktif dalam kegiatan OMK, mengikuti katekese, mengikuti doa rosario dan aktif dalam terus kita juga harus ikut aktif dalam mengikuti sepertinya harus mengikuti dalam karya-karya seperti perayaan Paskah, Natal, kita harus terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu yang dinamakan setia pada ajaran Yesus. Terus bagian ketiga itu tadi dijelaskan di hari tadi 4 bagian. Yang pertama pengertian, ciri-ciri, peran dan contoh nyatanya. Terus yang ketiga itu kita akan belajar tentang peran anggota gereja dalam komunitas yang hidup. Jadi kita sebagai anak muda atau pelajar, kita juga termasuk dalam gereja sebagai komunitas yang hidup. Jadi kita adalah bagian dari gereja yang hidup. Terus yang kedua, kita dipanggil untuk aktif, peduli, menjadi berkat bagi orang lain.
Jadi kita juga harus aktif dalam contohnya seperti organisasi THS-THM, itu juga termasuk salah satu gereja sebagai komunitas yang hidup. Terus kita menjadi misdinat seperti pada hari Minggu, itu juga salah satu bagian dari gereja sebagai komunitas yang hidup. Terus kita setiap orang punya peran, ada yang memimpin, ada yang membantu, dan ada yang mendoakan dan lain-lain sebagainya. Jadi kita termasuk yang membantu, kita itu membantu dalam gereja. Terus contoh tentang gereja sebagai komunitas yang hidup itu seperti dalam keluarga. Sebelum kita makan bersama, seperti malam kita sebelum makan bersama, kita harus berdoa bersama keluarga, bersama orang tua, kakak, adik. Itu juga salah satu sebagai gereja sebagai komunitas yang hidup. Terus yang kedua itu menolong teman yang kesulitan. Contohnya seperti yang Ibu jelaskan yang pertama itu kita harus menolong teman kita. Seperti teman kita kesusahan, kita harus membantunya. Contoh sederhananya ketika teman kita tidak ada dompet, kita harus membantunya. Terus yang terakhir, tidak membeda-bedakan teman. Seperti yang kita ketahui dalam hidup kelas ini, kita teman dari berbagai daerah, jadi kita harus menghargai, boleh membeda-bedakan teman kita. Terus yang terakhir, terlibat dalam kegiatan gereja, seperti yang Ibu katakan tadi, terlibat aktif dalam gereja, artinya kita ikut membangun dalam menghidupkan gereja dengan kegiatan-kegiatan yang tadi Ibu sebutkan itu ya, mengikuti kegiatan masuk organisasi THS-THM, aktif dalam OMK, mengikuti KOR, menjadi misdinat. Itu adalah cara untuk membangun dan menghidupkan gereja. Terus Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Baik, tulis. Baik, Ibu. Pertanyaan pertama, siapa-siapa yang termasuk dalam anggota gereja? Yang kedua, berikan contoh konkret tentang gereja sebagai komunitas yang hidup. Baik, jadi Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu tadi jelaskan. Jadi kesimpulan adalah gereja adalah komunitas yang hidup, artinya gereja tumbuh karena kasih dan gereja tumbuh karena kasih karena para anggotanya yang hidup saling membantu dan saling mengasihi. Baik, sekian. Sebelum kita pulang, saya minta salah satu orang pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, Odila. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Odila.